Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up. Kali ini pemirsa kita akan membahas akses layanan kesehatan tanpa repot ala InsurTech ataupun juga HealthTech. Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan CEO dari Ray, yaitu Mas Evan Tanotogono. Apa kabar Mas Evan? Luar biasa, baik Luar sekali biasa. hari ini. Thank you sudah join ya pada pagi hari ini. Mas Evan, boleh diceritakan lebih jelas sebenarnya Ray.id ya? Ini tuh lebih ke InsurTech atau HealthTech atau sebenarnya HealthTech tapi lebih detail ke InsurTech atau seperti apa? Ya, memang kita itu adalah Health InsurTech. Kita satu digital platform yang memiliki visi untuk connecting antara healthcare industry dengan financial industry. Jadi, as a matter of fact, yang kita lakukan adalah kita mengintegrasikan produk proteksi kesehatan menjadi end-to-end healthcare. Kita mentransformasi produk proteksi yang biasanya sifatnya kertas, ngurusin terms and conditions, polis gitu kan menjadi kita mengurusi orangnya gitu. Jadi pada saat orangnya sehat, pada saat orangnya sakit, end to end healthcare-nya itu yang kita berikan sehingga secara member mereka merasa dilayani oleh healthcare, tetapi dari sisi payer yang biasanya juga adalah insurance mereka juga merasakan bahwa healthcare-nya itu bisa sangat optimal. Nah, jadi untuk alasan ini makanya kita ada beberapa yang mengatakan kita adalah health tech. Memang betul karena mayoritas yang kita kerjakan itu di bidang teknologi dan ekosistem kesehatannya. Dan tidak mungkin kita solve isunya asuransi kesehatan, misalkan klaim rasio yang tinggi, hanya dengan melihat paper dan polisnya gitu. Kita harus melihat lebih deep ke dalam healthcare-nya sendiri gitu. Tapi ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa kita adalah insurtech gitu, karena kita membantu payer kesehatan, kita membantu Mhm. healthcare financing supaya healthcare financing itu bisa sustainable, bisa profitable untuk diberikan kepada masyarakat gitu. Berarti kerjasama dari Ray dengan pihak mana saja? Jadi kita model bisnis kita itu kita membantu payer kesehatan yang mayoritas biasanya asuransi kesehatan. Kita membantu mereka bertransformasi dari produk asuransi kesehatan yang biasanya hanya sebatas polis Mhm. menjadi kita sekarang integrate dengan end-to-end healthcare-nya. Nah, pada saat orangnya sakit, kita inginnya untuk memberikan mulai dari dia punya gejala yang ringan sampai ke care management, sampai ke ngurusin klaim itu kita harus atur, kemudian juga pada saat orangnya sedang tidak sakit itu pun juga harus kita rawat gitu, mulai dari program nutrisinya, aspek-aspek preventif, kemudian setelah orang punya chronic disease biasanya kan ada manajemen terhadap chronic disease itu kita lakukan semua. Jadi biasa model bisnis kita membantu teman-teman asuransi konvensional untuk menjadi lebih baik dan memberikan proteksi kesehatan itu dalam bentuk end-to-end healthcare. Tapi Ah. selain itu juga kita membantu payer kesehatan yang lain, misalkan seperti korporat gitu ya, banyak Mhm. perusahaan-perusahaan yang melakukan self insurance, itu juga kita banyak bantu di situ. Baik, berarti bekerja sama dengan corporate begitu ya dan juga perusahaan asuransi konvensional. Berapa banyak saat ini Betul. mungkin dari segi corporate dan perusahaan asuransi konvensional yang sudah join ataupun berkolaborasi dengan Ray? Hmm. Kita sekarang total member atau total individu yang klaimnya sudah kita urus itu mencapai kurang lebih 200 ribuan member ya. Dan ini termasuk di dalamnya ada lebih dari 100 organisasi, 100 Mhm. perusahaan, sebagian mereka yang tadi saya sebutkan self insurance, sebagian ada beberapa BUMN juga yang mereka sudah menggunakan asuransinya sendiri, tapi mereka menjadi healthcare payer untuk program-program wellness-nya, nutrisi, Ah. mental health dan lain-lain. Nah, kemudian mayoritas dari 100 perusahaan itu juga mereka merupakan pemegang polis dari asuransi-asuransi. Kita sekarang sudah bekerja dengan kurang lebih kalau nggak salah terakhir 7 asuransi yang sudah menggunakan healthcare, menggunakan Ray sebagai Mhm. strategic healthcare partnernya mereka. Jadi kita menjadi operating partner untuk kita membangun healthcare teknologi, healthcare ekosistem, apapun yang insurance butuhkan dari sisi inovasi kesehatan, tetapi this time kita membangun kesehatan itu tidak ingin mengambil uang atau mengambil keuntungan dari insurance, tapi justru sebaliknya
kita membangun dari perspektifnya teman-teman asuransi untuk making sure mereka punya bisnis yang sustainable. Kita take care healthcare-nya. Oke, nanti akan kita ulas lebih jauh. Sudah 200.000 klaim ya yang dibantu sejak Ray berdiri pada tahun atau beroperasi pada tahun 200.000 member yang kita member. sekarang proses klaimnya, betul. Oke, sejak tahun Kita mulai beroperasi di tahun 2022, tapi kita berdiri di tahun 2021. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh begitu ya. Berarti Ray ini hadir untuk menjadi apa ya, semacam solusi lah untuk perusahaan-perusahaan asuransi ataupun juga corporate seperti itu ya. Betul. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah di segmen Create Up. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Ray. Ini adalah sebuah perusahaan insurtech ataupun di bidang kesehatan atau bisa juga dibilang health tech ya. Ada Mas Evan Tanotogono. Mas Evan, Anda katakan tadi bahwa sudah 200.000 member yang diproses sejak dimulai beroperasi pada tahun 2022. Itu luar biasa. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan insurance ataupun juga corporate begitu ya yang ada asuransinya khususnya di bidang kesehatan ini sebaiknya menggunakan Ray? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi mungkin kalau misalkan kita bicara tentang asuransi kesehatan, sekarang problem yang dihadapi oleh semua industri itu adalah dua sebenarnya. Klaimnya, biasa klaim performance-nya. Jadi ini mungkin teman-teman yang punya asuransi juga pasti merasa, oh kenapa ya tahun kemarin kita ada repricing yang cukup besar gitu, harganya naik cukup besar. Salah satu faktornya adalah karena klaim rasio perusahaan asuransi itu cukup meningkat gitu. Jadi data AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu semester 1 bahkan sudah di atas 100%. Berarti perusahaan itu mengeluarkan biaya klaim lebih dari premi yang diterima. Berarti bisa dibayangkan dong bahwa asuransi ini ketika mereka mengurus kesehatan, sebenarnya mereka boleh dibilang sedikit rugi lah gitu atau banyak Ya, rugi. tidak Nah, ideal begitu ya. betul. Nah, yang kedua biasanya adalah ketika bicara tentang healthcare. Sekarang asuransi kemungkinan mengurus klaim, dia bekerja sama dengan konvensional TPA, third party admin, untuk ngurusin klaim. Tetapi klaim itu kan hanya terjadi pada saat orang yang sakit. Hanya sebagian kecil dari healthcare. Nah, maka dari itu biasanya menjadi sangat transaksional, yang diurusin kertasnya, yang diurusin TNC-nya. Tidak ada yang peduli pada kesehatan secara keseluruhan dan tidak juga berfokus preventif. Padahal sebenarnya buat orang yang diperlukan adalah ketika dia sakit ada yang ngurusin, ada yang bookingin, ada yang bayarin, dan ketika dia sehat dia punya akses untuk bisa hidup lebih sehat. Jadi makanya ketika kita bekerja sama dengan asuransi, moto kita simple, kita bilang kita bukan TPA. TPA itu hanya mimin untuk ngurusin klaim. Kita adalah health tech partner. Kita berinovasi di bidang teknologi, membangun inovasi healthcare untuk asuransi. Dari mindset asuransi, kita berfokus untuk bagaimana membantu asuransi mendeliver healthcare yang proper, yang end-to-end, holistik, dan juga kita berfokus pada claim performance asuransi gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat ada beberapa company yang bisa saya share yang sudah pakai kita, ada yang klaim rasio di atas 120%. Begitu baik, kita sekarang di bawah 60%. Kita sendiri, jadi ada beberapa yang mungkin kita juga pilot dengan beberapa asuransi, kita minta mana yang biasanya nakal gitu ya, nakal in a way bahwa klaim rasio dari portfolionya jelek atau tidak bisa manage rumah sakit, klaim rasio bisa di atas 200%, kita manage dan itu biasanya kita langsung optimize lebih dari 2 kali lipat sih. Baik Mas Evan, berarti kalau misalnya ada yang mengklaim yang menjadi member ini tetap harus ke perusahaan asuransinya, nanti diarahkannya ke sistem otomatis Ray, begitu ya? Justru kita membantu asuransi untuk istilahnya menjadi partnernya asuransi untuk taking care seluruh healthcare services-nya dari asuransi itu sendiri gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah klaim. Jadi ketika kita bekerja sama, membernya itu lebih enak gitu kan, punya aplikasi 24 jam kita ada, mulai dari dia Oke, sakit, dia tinggal chat dokter, klaim juga lewat situ, wellness juga dari baik. situ. Kalau mau lebih jelas berkunjung aja langsung ke aplikasi dari Ray begitu ya. Singkat saja Mas Evan, target profit seperti apa?
Target profit karena kami startup, jadi basically dengan kita kemarin juga baru funding, dan itu akan dibutuhkan kita untuk inovasi. Sekarang lebih banyak kita inovasi ke bidang healthcare. Di OJK kita sudah pernah lulus sandbox-nya mereka juga sebagai inovasi keuangan digital. Sekarang kita sedang bagian dari inovasi kesehatan dengan DTO Kemenkes untuk bagaimana kita melihat interoperability-nya dengan yang nantinya Baik, Medis Elektronik sedang Nasional dan menuju ke sana sebagainya. begitu ya, tapi setiap Ya, waktu ke waktu tuh terus bertumbuh begitu ya. Oke, betul. Mas Betul. Evan, sukses selalu untuk Ray dan semoga bisa membantu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan asuransi dan juga kesehatan di tanah air. Sampai berjumpa kembali. Salam untuk Terima kasih. rekan-rekan di Ray. Dan Sama-sama. pemirsa, Terima kasih. demikian segmen Create Up kali ini karena waktu kita yang terbatas. Tapi sebelum kami akhiri, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan hingga saat ini pemirsa, di mana IHSG hingga pukul 9:29 waktu Indonesia Barat bergerak di teritori positif, bertahan sejak penguatan naik 0,57% atau sejak pembukaan tadi ya di 7.521 naik 41 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di 15.609 naik 0,33% terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers, diantaranya pemirsa adalah Pani, Bumi, Pegas, BRMS, Buka, dan KPIG serta GoTo. Sementara losers ada LIVE, Fern, Gria, MANG, PDPP, DMMX, Tekim, Adi, dan beberapa saham lain. Properti masih menopang penguatan IHSG, pemirsa, dan semua sektor bergerak di teritori positif sampai dengan saat ini. Dan pemirsa, 90 menit sudah saya menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Berbaru terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Market Review yang akan hadir sesaat lagi bersama rekan kami Prasetyo Wibowo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sembodatu. Sampai jumpa.